kalau kita di tengah situasi yang seperti itu, kemudian pro dengan Amerika, itu agak nggak masuk akal, gitu kan? Jadi saya nggak ngerti lah bagaimana pertimbangan Pak Bahlil sampai kemudian bisa berpikir bahwa Indonesia perlu mengalihkan impor BBM dari Singapura ke Amerika. Selamat malam semuanya. Kemarin salah satu menteri terbaik kita atau Pak Bahlil tiba-tiba memberikan satu pernyataan yang sangat mengagetkan karena Bahlil berencana untuk menghentikan atau setidaknya mengurangi impor BBM dari Singapura dan akan mengalihkannya ke Amerika. Kaget kita, kok bisa gitu? Dan kemudian katanya ini akan dilaksanakan dalam 6 bulan ke depan karena alasannya kenapa kita kemudian mau mengalihkan atau memindahkan pasokan BBM dari Singapura ke Amerika? Karena menurut Bahlil harganya itu mirip-mirip. Ya, nggak tahu mana yang lebih mahal, tapi mirip-mirip. Kan pasti ada yang lebih mahal, entah Singapura atau Amerika. Tapi katakanlah mirip-mirip itu adalah persis sama harganya, menjadi tidak masuk akal rasanya kalau kemudian kita ngambil barang dari tempat yang lebih jauh. Iya kan? Kita aja kalau belanja online, kalau misalkan orang Madura, ya kita sebisa mungkin mencari barang itu dari Surabaya pasti gitu. Kalau ada di Surabaya, ya nggak perlu nyari yang dari Sumatera misalkan. Ngapain kejauhan, mahal di ongkir gitu. Ya pasti kita nyari yang lebih dekat. BBM juga sama seharusnya. Kalau kita sudah bisa ngambil dari Singapura, ngapain kita harus impor dari Amerika? Kalaupun harganya mirip-mirip atau persis sama, itu ongkirnya nggak akan mirip-mirip. Apa jangan-jangan Pak Bahlil ini ada bisnis pengiriman ekspedisi baru atau perkapalan atau seperti apa? Karena nggak logis. Lebih nggak logis lagi kalau kemudian setelah itu dia menjelaskan bahwa ini dalam rangka untuk menghormati perjanjian Indonesia-Amerika yang katanya akan mengimpor barang lebih banyak dari Amerika untuk merespon terkait perang tarif atau perang dagang yang sebelumnya sudah dilancarkan oleh Trump. Jadi dalam rangka menghadapi atau merespon perang tarif, itu Indonesia termasuk salah satu negara yang paling unik dan paling bego kayaknya. Ya karena merespon Trump, Indonesia justru berjanji gitu ya, bersedia untuk menerima barang-barang dari Amerika lebih banyak dibandingkan sebelumnya. Negara-negara lain itu justru ingin mandiri, ingin menghentikan, ingin mengurangi impor, ini ingin menambah dari Amerika. Ini nggak ngerti nih, menteri-menteri kita nih pikirannya tuh lagi ngapain gitu. Tapi oke lah, katakanlah itu adalah hal yang biasa saya pikir gitu ya. Saya pikir itu karena menteri-menteri kita itu terlalu kreatif dalam apa ya, mencari perhatian Amerika gitu kan. Saya pikir awalnya itu hanya akal-akalan biasa saja, ya mungkin ada kepentingan pribadi untuk kantong pribadi, mungkin karena punya bisnis ekspedisi atau pengiriman BBM gitu ya. Jadi ya makanya ada kebijakan-kebijakan yang seperti itu. Dan memang menteri-menteri kita itu agak unik, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pinter terbaik di Indonesia, tapi ketika melakukan negosiasi terkait perang tarif itu bukannya turun malah naik. Orang-orang kan kalau kita nawar ikan aja di pasar gitu ya, kita nawar itu kan negosiasi gitu ya. Harganya 13.000, kita tawar 12.000 gitu ya. Ya, kalaupun kita tidak bisa mendapatkan harga lebih murah dari 13.000, ya setidaknya nggak akan naik jadi 15.000 misalkan. Iya kan? Yang namanya nawar itu maksimal kita nggak bisa turun, tetap harga yang sama gitu. Ini Indonesia enggak. Kita kirim menteri-menteri terbaik kita, orang-orang pinter dari Indonesia untuk negosiasi dengan Amerika. Bukannya turun tarif kita, itu justru naik. Itu ibarat kita nawar ikan di pasar gitu ya. Harganya 13.000, kita tawar, ya udahlah 16.000 aja. Itulah cerita para menteri kita yang melakukan negosiasi ke Amerika kemarin. Bukannya tambah turun atau mendapatkan diskon, malah memberikan beban lebih banyak kepada negara kita. Ya nggak tahu lah itu apakah memang kemampuan Amerika dalam melakukan tekanan terhadap negara-negara berkembang seperti kita, atau yaitu karena menteri-menteri kita terlalu kreatif aja dalam memikirkan urusan kantong pribadinya.
Tapi setelah saya coba renungkan lagi dari apa yang disampaikan oleh Bahlil, dan ini bertepatan dengan serangan India kepada Pakistan, dan kemudian dilakukan serangan balik oleh Pakistan ke India dengan ya mereka melakukan rudal-rudalan gitu ya. Ada pesawat India ditembak, kemudian Pakistan juga menyerang dan kemudian membuat beberapa orang meninggal dunia. India juga melakukan hal yang sama. Jadi dua negara ini sedang panas-panasnya hari ini dan mungkin atau berpotensi untuk mengarah kepada perang terbuka yang lebih lama. Dan dalam situasi yang seperti sekarang ini, rasanya kalau kita baca berita-berita di media, sekalipun ada situasi gencatan senjata, tapi pernyataan dari Pakistan kan mereka mengatakan bahwa dia akan menyelesaikan urusan ini sampai selesai, jadi tidak akan menurunkan tensi serangan. Nah, dalam situasi perang di kawasan Asia seperti India dan Pakistan, di mana kita Indonesia berada di dalamnya, rasanya ini sudah menjadi sebuah pengetahuan umum kalau terjadi perang, itu biasanya harga BBM itu akan liar atau akan naik drastis sekali. Ya karena terjadi ketidakstabilan, terjadi ketidaksesuaian antara pemasokan dan permintaan, ada ada situasi yang mengharuskan mereka mencari solusi atas perang yang terjadi. Jadi kalau di tengah-tengah situasi memanas antara India dan Pakistan ini sekarang terjadi, dan kemudian kita, pemerintah atau Menteri Bahlil ingin melakukan perubahan impor BBM dari Singapura ke Amerika, ini kayaknya kok bukan rakus ya, ini kayaknya kok ada situasi yang disengaja gitu. Ya karena kalau terjadi perang dengan harga BBM kemudian naik tinggi, dan kemudian kita mengalihkan pasokan dari Singapura ke Amerika, itu kan menambah risiko, menambah ketidakpastian pasokan yang sebelumnya sudah stabil misalkan dari Singapura, ini mau diambil dari tempat yang lebih jauh. Dan kita sudah sama-sama belajar itu bahwa ketika Ukraina dan Rusia perang gitu, itu dampaknya juga kepada kita. BBM juga sempat naik beberapa waktu lalu, dan apalagi ini India dan Pakistan yang secara wilayah ini lebih dekat dan masih dalam wilayah kita, wilayah Asia. Dan perlu kita ketahui juga India kan merupakan konsumen terbesar minyak dunia, sehingga kalau ini sampai terganggu rantai pasoknya, itu kemudian membuat ketidakstabilan dan ya membuat harganya jadi naik. Kenapa dengan situasi atau potensi risiko yang seperti itu, kita kemudian memilih untuk menambah resikonya, untuk kemudian mengalihkan impor dari Singapura ke Amerika. Ngapain gitu? Ini kan terlalu kreatif gitu, kayak nggak ada kerjaan. Udah tahu situasinya lagi buruk, malah diperburuk lagi gitu. Ya, jadi seharusnya dalam situasi yang genting seperti sekarang di kawasan Asia, seharusnya yang dipikirkan oleh menteri-menteri kita itu benar-benar adalah situasi dalam negeri kita akan seperti apa. Karena perang ini lebih dekat. Kalau Rusia Ukraina katakanlah agak jauh gitu. Ini di kawasan kita, masih di Asia. Seharusnya menteri kita atau pemerintah itu tidak lagi terlalu berpikir soal komitmen dengan Amerika atau perjanjian apapun yang sudah disepakati dengan Amerika. Karena nggak ada kewajiban kita untuk memenuhi atau kemudian mengharuskan kita mengambil BBM atau minyak dari Amerika. Ngapain gitu kan? Ya, dan kita juga tahu tuh, Trump atau Amerika itu kan negara yang semena-mena, yang sok-sokan gitu, dan mereka bisa men-set harga suka-suka. Jangan sampai kemudian ketika kita sudah berkomitmen dan kemudian mengalihkan impor dari Singapura ke Amerika, nanti setelah itu mereka bisa menekan kita dengan harga yang jauh lebih mahal. Nah, kalau harganya sudah mahal, sudah tidak masuk akal, kita mau balik ke Singapura lagi, ya rantai pasoknya jadi harus dari awal lagi negosiasinya. Jadi ngapain sih kita menambah risiko-risiko yang kayak gini gitu. Yang pertama, kita udah tahu Amerika seperti itu, ugal-ugalan, sok-sokan. Dan kalau kita terjebak dalam permainannya, ya maka mereka akan menaikkan lagi. Itu akan menjadi beban lagi kepada kita, kepada rakyat Indonesia, dan harga BBM bisa naik tinggi. Ataupun kalau misalkan mau dipertahankan, ya negara harus melakukan subsidi yang lebih besar dibandingkan yang seharusnya. Ngapain gitu? Ngapain kita menambah risiko dan memperburuk situasi sendiri? Jadi
saya nggak ngerti apa yang sedang ada dalam pikiran Bahlil dan kawan-kawannya, tapi dalam situasi perang seperti sekarang yang cukup mengkhawatirkan antara India dan Pakistan, semestinya pemerintah kita atau menteri-menteri kita itu berpikir bagaimana caranya meningkatkan produksi dalam negeri atau maksimal nanti setidaknya sampai kita tidak perlu lagi melakukan impor dari luar. Karena produksi kita banyak kok dari dalam negeri gitu. Jadi seharusnya ada kebijakan, ada pemikiran, ada terobosan yang kemudian membuat kita bisa lebih mandiri sehingga kalaupun misalkan situasinya memburuk di India dan Pakistan, kita tidak tergantung dengan negara lain. Ya setidaknya dengan Singapura misalkan. Dan jadi bukan kemudian berpikir untuk menambah beban, menambah masalah dengan mengalihkan impornya dari Amerika. Seharusnya di situasi seperti sekarang ketika India sedang tidak baik-baik saja seperti itu, harusnya Indonesia lebih agresif untuk bisa menarik investor, untuk meyakinkan mereka untuk masuk ke Indonesia. Ya kalau perlu dikasih diskon atau ya diobral lah gitu ya, supaya investasi yang ada di India itu bisa mengarah ke kita. Apalagi soal sektor minyak misalkan. Jadi ya seharusnya kita membuat satu kebijakan-kebijakan untuk kepentingan kita, untuk kemandirian kita. Bukan kemudian memikirkan kepentingan negara lain atau kepentingan Amerika. Karena ngapain gitu. Ya karena kalau sampai perang terjadi cukup lama antara India dan Pakistan, itu pasti negara yang akan terdampak sangat parah adalah Indonesia. Karena kita masih dalam satu kawasan, kita juga masih banyak mengekspor barang-barang ke Amerika, ke India, yang kalau ini terjadi perang maka ekspor barang-barang kita itu akan berkurang permintaannya, dan itu ya akan membuat situasinya jadi tidak baik-baik saja. Dan sekali lagi, ketika perang Rusia Ukraina yang jaraknya cukup jauh dari Indonesia, kita sudah terkena dampaknya, apalagi ini masih dalam satu kawasan. Jadi seharusnya menteri-menteri kita tuh berpikir bagaimana caranya agar kita melakukan antisipasi atau melakukan persiapan-persiapan supaya kalau perang terjadi lama, ini apa yang akan kita lakukan? Bukan memikirkan perang dagang dengan Amerika. Kalau Amerika mau menderita, udah biarin aja. Ya karena kalau dalam kondisi perang yang nanti mungkin, ya semoga tidak terjadi, tapi kalau dalam kondisi perang yang cukup lama, kita kan harus mikirin nih, barang-barang yang biasa kita ekspor ke India, kita mau alihkan kemana? Itu yang harusnya dipikirin. Amerika mau terima atau enggak misalkan gitu ya, atau ke negara lain atau seperti apa. Dan selain itu secara politik internasional antara Pakistan dengan India, ini kan sebetulnya sudah menjadi juga pengetahuan umum dan semua orang juga sudah tahu bahwa ya ini konflik antara Amerika Cina jilid apa ya, jilid setengah lah. Ya kayak Pakistan didukung Cina gitu ya, makanya kemarin muncul apa namanya pesawat tempur yang produksi Cina itu bisa menghancurkan atau menembak jatuh Rafael misalkan gitu ya. Jadi ini kan konflik ya antara dua negara besar yang kemudian tergambar lewat India dan Pakistan. Nah, kalau kita di tengah situasi yang seperti itu kemudian pro dengan Amerika, itu agak gak masuk akal gitu kan. Jadi saya gak ngerti lah bagaimana pertimbangan Pak Bahlil sampai kemudian bisa berpikir bahwa Indonesia perlu mengalihkan impor BBM dari Singapura ke Amerika. Karena dari pertimbangan politik internasional, dari pertimbangan soal harga di tengah perang terbuka di kawasan Asia dan Rusia Ukraina juga masih belum selesai, itu akan mengarah kepada harga yang lebih liar. Ngapain dengan risiko-risiko yang seperti itu kita menambah risiko lagi dengan risiko ketidakpastian atau perpindahan pasokan dalam 6 bulan ke depan? Ngapain? Ya mungkin karena menteri-menteri kita terlalu cerdas, saya sebagai rakyat biasa, sebagai orang desa ini jadi tidak bisa memahami apa yang sedang terjadi di negara kita. Mungkin ada pertimbangan yang hebat, ada pertimbangan yang fantastis, luar biasa. Atau jangan-jangan kita semua tidak dilibatkan dalam situasi yang seperti sekarang, atau kita semua rakyat Indonesia mungkin tidak ada dalam skala prioritas pikiran atau pekerjaan yang sedang dilakukan oleh para menteri-menteri kita. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.